Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Najis, NPM 22101, kelas 6M Reguler Pagi. Dan sini saya ingin mempresentasikan hasil aplikasi saya itu perpustakaan. Pertama-tama kita langsung aja login. Nah, di sini sudah masuk ke aplikasi perpustakaannya. Di sini ada 4, yaitu dashboard, anggota, buku, petugas, dan transaksi. Kalau dashboard di sini ada data perpustakaan, statistik buku, anggota, dan buku. Kita ke anggota. Kalau anggota di sini ada ya nama-namanya sama nama-nama di bawah sini. Namanya di sini ada daftar, terdaftar itu 10 anggota. Ada perempuan ada 2. Nah, di sini kalau buku sama juga ada 10 yang terdaftar. Di sini ada informatika semua. Nah, nama-namanya di sini ada. Kalau petugas ini sama 9 anggota. Di sini ada admin, petugas, admin. Kalau transaksinya sini yang ini peminjam, tanggal peminjam, dan petugas. Ini nama peminjam. Kalau peminjam ini ada 10 anggota. Pengembalian di sini ada 2, yaitu Alvin Huda sama Alvin Huda juga. Selanjutnya kita lanjut ke Word, yaitu project hasil saya membuat. Di sini ada nama dosen saya, yaitu Aulia Rizky Muhammad Hendrik NA, jabatan direktur dosen pengampu, dan di sini nama saya Muhammad Farhan Najis, jabatan masih mahasiswa. Nah, di sini website saya itu perpustakaan berbasis web. Nah, di sini kalau info global, nama proyeknya yaitu perpustakaan. Pemilik proyek itu Muhammad Farhan Najis, manajemen proyek itu dosen saya Aulia Rizky Muhammad Hendrik NA. Di deskripsi topiknya di sini saya menambah dan mengedit, menghapus, dan anggota perpustakaan tadi. Kalau anggota manajemen buku itu menambah pengelola dan menampilkan daftar buku berdasarkan kategori, jumlah, dan status. Kalau manajemen petugas yaitu mencatat informasi petugas yang bertanggung jawab dalam pengolahan perpustakaan. Kalau transaksi tadi yang peminjaman dan pengambilan buku itu merekam aktivitas peminjaman dan pengambilan buku. Di sini kalau dashboard informasi yang tadi menampilkan statistik singkat seperti jumlah anggota tadi, buku, petugas, transaksi, dan pichat status buku sedia. Kalau notifikasi yang tadi tuh kita nggak sempat membuka, itu di sini ada tulisannya juga, ada memberikan notifikasi untuk mengenal admin seperti pengembalian terlambat atau data baru. Selanjutnya faktor penentu keberhasilan faktor mendukung keberhasilan proyek itu dashboard menyajikan data penting seperti jumlah anggota buku,
petugas dan transaksi secara ringkas, memudahkan pengguna dalam pemantauan. Nomor 2 yaitu adanya mode terpisah seperti anggota buku, petugas, transaksi, dan notifikasi. 3 itu statistik buku real time, menyediakan grafik status buku dan dipinjam tersedia. Kalau nomor 4 itu lokal dan mudah dikembangkan. Dibangun menggunakan local host, artinya sistem ini fleksibel untuk dikembangkan atau diubah sesuai kebutuhan sekolah atau perpustakaan. Data terekam digital itu yaitu menyimpan data secara digital, mengurangi risiko kehilangan data atau meningkatkan keamanan dan mempercepat pencarian informasi. Di sini juga ada faktor-faktor yang menghambat keberhasilan proyek. Di sini belum online berbasis localhost, yaitu sistem hanya bisa diakses di komputer lokal, membatasi akses bagi pengguna yang ingin mengecek ketersediaan buku dari luar. Nomor 2 yaitu minimal sistem notifikasi otomatis, yaitu tidak tampak adanya fitur pengingat otomatis untuk keterlambatan pengembalian atau peminjaman yang penting dalam sistem perpustakaan. 3 itu ketergantungan pada admin. Jika hanya admin yang memiliki hak akses, maka akan membebani satu pihak saja dalam pengelolaan data. 4 yaitu keterbatasan keamanan. Jika tidak ada login multi-level user, admin, petugas, dan anggota, maka data rawan diedit oleh pengguna yang tidak berwenang. Kurangnya fitur backup dan restore. Sistem yang tidak memiliki cadangan data berisiko kehilangan seluruh informasi jika tidak terjadi kerusakan sistem. 3. Keuntungan yang diharapkan yaitu deskripsi keuntungan yang diharapkan masuk dalam lingkup tujuan manfaat. Ini tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan. Di sini memudahkan petugas dalam pengelolaan data anggota buku dan transaksi peminjam pengembalian secara digital. Nomor 2 memberikan informasi yang cepat dan akurat, yaitu menyediakan informasi statistik secara real time tentang buku yang tersedia dan yang sedang dipinjam. 3 itu mengurangi kesalahan manusia, menghindari pencatatan manusia yang rawan kesalahan atau kehilangan data. 4 itu menyediakan sistem terpusat dan terdokumentasi. Seluruh data perpustakaan tersimpan dalam satu sistem yang dapat diakses sesuai hak akses. Selanjutnya itu manfaat dan keuntungan yang diharapkan. Bagi petugas dan admin dapat mengelola data anggota buku dan transaksi dengan cepat. Praktis menyediakan laporan dan statistik inventaris dan tanpa perlu hitung manual. Mudah menelusuri riwayat peminjaman buku oleh anggota. Bagi anggota perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian buku menjadi lebih tertib. Data buku yang tersedia atau dipinjam dapat diketahui tanpa harus bertanya langsung ke petugas. Identitas dan transaksi anggota tercatat rapi, mendukung transparansi. Bagi pemimpin atau kepala perpustakaan dapat mengevaluasi penggunaan koleksi buku melalui grafik dan statistik, mendapatkan data jumlah transaksi buku populer dan aktivitas anggota dengan mudah. Sistem mendukung pengambilan keputusan untuk menambahkan koleksi buku. 4. Teknologi, yaitu perangkat keras, hardware, dan yang dibutuhkan. Untuk developer penggemar, yaitu laptop atau PC, prosesor minimal Intel Core 3, AMD Ryzen
Region 3. RAM minimal 4 GB, disarankan 8 GB ke atas. Penyimpanan SSD 128 ke atas untuk kecepatan saat developer. Monitor tambahan opsional untuk tampilan coding dan preview secara bersamaan. Untuk server, jika ingin online web server VPS hosting spesial minimal RAM 1 atau 2 GB, Stronger 10 GB atau SSD. OS Ubuntu Debian untuk server Linux, domain dan SSL untuk akses publik. Untuk pengguna admin dan petugas, perangkat komputer, laptop atau tablet, koneksi internet jika sistem di hosting online. Perangkat lunak software yang digunakan yaitu software basenet dan database. Bahasa pemrograman PHP kemungkinan menggunakan framework seperti CodeLget atau Laravel. Database MySQL dan MariaDB. Server local developer XAMPP, LAMP, dan WAMP berdasarkan URL localhost purpose. APS untuk web server, PHP MyAdmin untuk manajemen database. Software Protect, HTML, CSS, JavaScript, Framework, CSS, Bootstrap. Ditampilkan dashboard mendukung asumsi ini. JavaScript library Chess Ingress.js terlihat pada grafik statistik buku. Model yang digunakan yaitu tahap model yang artefak, yaitu analisis kebutuhan, mengumpulkan kebutuhan pengguna seperti manajemen anggota, buku, transaksi, dan dashboard statistik. Desain, perancang sistem membuat desain database antarmuka pengguna UI dan UX serta struktur sistem berbasis web. Implementasi dan coding, pengkoden sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan Bootstrap. Untuk frontend testing, menguji semua fitur input anggota, input buku, peminjaman, statistik, dan login dan admin lainnya. Development, penerapan sistem dijalankan di localhost atau nantinya di hosting online. Maintenance, pemeliharaan, memperbaiki bug dan mengembangkan fitur baru seperti notifikasi otomatis atau integrasi ke kode. Kelebihan model waterfall yaitu struktur jelas, setiap tahapan punya target dan dokumen yang jelas, mudah dimengerti, cocok untuk tim kecil atau proyek intrusi seperti perpustakaan. Dokumentasi lengkap, membantu untuk pelatihan atau serta terima ke pihak lain. Kekurangan model waterfall, kurang waterfall, sulit jika ada perubahan kebutuhan di tengah proyek. Tahap uji terlambat, penguji dilakukan setelah implementasi selesai sehingga kesalahan mungkin baru ditemukan belakangan. Tidak cocok untuk proyek dinamis, kurang ideal jika proyek membutuhkan iterasi cepat atau pengembangan berkelanjutan. B. Berikan penjelasan alasan kenapa model gunakan pendapat masing-masing. Kebutuhan sistem yang jelas. Yang awal itu sistem informasi perpustakaan seperti yang ditampilkan sudah memiliki fungsi dasar yang umum, tidak berubah-ubah seperti manajemen anggota, pencatatan buku, pengelolaan transaksi, peminjaman, pengembalian, tampilan statistik, dan dashboard. Model waterfall yang cocok untuk sistem seperti ini karena kebutuhan dirumuskan secara rinci sejak awal proyek. Pengembangan prinsip tahapan dan sistematis. Model waterfall cocok digunakan jika proses kerja dilakukan secara terstruktur dan berurutan, yaitu
analis kebutuhan, desain sistem, implementasi kode, pengujian, developer, pemeliharaan. Tahapan tersebut lihat diterapkan pada proyek ini karena sistem sudah rapi dari sisi desain UE hingga fungsionalitas dasar. 3. Tim pengembang berukuran kecil atau berindividu. Berdasarkan dashboard besar, kemungkinan aplikasi ini dibuat oleh individu atau tim kecil. Mode waterfall tidak membutuhkan banyak koordinasi kompleks sehingga efisien untuk pengembangan perorangan atau kelompok kecil. 4. Dokumentasi dan pelaporan mudah. Waterfall menumbuhkan dokumentasi di tiap tahap dalam proyek perpustakaan, terutama untuk kebutuhan tugas akhir, skripsi, atau proyek instruksi. Dokumentasi tiap proses sangat penting sebagai bahan pelaporan ke dosen atau stakeholder. 5. Stabil dan minim perubahan. Perpustakaan adalah sistem yang relatif stabil dan fungsinya, karena itu model interaktif seperti Agile atau spiral tidak diperlukan sebab tidak banyak fitur yang harus berubah atau berkembang secara cepat. Request analysis, kebutuhan fungsional, fungsi deskripsi kebutuhan mendefinisikan apa saja yang harus dimiliki oleh sistem ini menjadi dasar bagi pengembang desain dan di tim pengembang untuk memahami fungsi yang harus dibuat, fitur yang harus tersedia, interaksi antara pengguna dan sistem. Coba pada sistem perpustakaan, pengguna harus bisa menambah, mengedit, dan menghapus data buku. Sistem harus menampilkan statistik peminjaman. Dokumen kebutuhan berfungsi sebagai kesepakatan awal antara pengembangan dan pengguna. Misalnya admin perpustakaan atau kalian. Ini penting agar sistem tidak overload, fitur terlalu banyak dan tidak digunakan. Tidak ada fitur yang penting terlewat. Kebutuhan sistem menentukan struktur dan tampilan antarmuka, UI dan UX dari kebutuhan dapat dibuat. Struktur database, misal tabel anggota, buku transaksi, desain halaman, dashboard, prompt, input grafik, dan statistik. Deskripsi kebutuhan juga dipakai menguji akhir sistem testing. Misalnya jika kebutuhan menyatakan bahwa sistem harus bisa menghitung soal inventaris, maka fitur tersebut akan diuji pada tahap pengujian. Laporan hard copy dan soft copy. Laporan perpustakaan dashboard anggota tadi ada 16, buku totalnya 21, petugas 4, transaksi 6. Nomor 2, data perpustakaan. Nama perpustakaan, nama Parnajis, alamat Simpang Gusti, tentang perpustakaan. Statistik buku itu total inventaris itu yang 51, buku dipinjam 31, buku dirak 20. Anggota terbaru yaitu nama Muhammad Alvin Huda itu laki-laki. Nama lengkap Basri Kapi laki-laki. Nama Salih perempuan. Di sini ada fitur-fitur dashboard kayak matriks summary. Bias anggota member 16, buku box 21, petugas 4, transaksi 16. Data perpustakaan, library data, nama perpustakaan, Parnajis, alamat Simpang Gusti, tentang perpus. Statistik buku itu total inventaris 51, buku dipinjam 31, buku rak 20. Sidebar navigation, menu, data master, dashboard, anggota, buku, petugas, adminnya, transaksi, dan notifikasi. Sidebar, admin, user on, index counting, log user, and potential of next logon for setting.
User dan pengguna itu mengelola seluruh sistem, menambahkan kebutuhan non-fungsional, operasional, kinerja, performance, yaitu sistem harus mampu memproses permintaan pengguna peminjaman dalam waktu kurang dari 3 detik. Sistem mampu mengenangi minimal 50 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa. Ketersediaan availability, sistem harus tersedia dapat diakses selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu kecuali pada maintenance. Setelah dijadwalkan, sistem harus memiliki uptime minimal 99%. Keamanan seperti sistem harus menggunakan autentikasi, login, username, dan password untuk pengguna terdaftar. Akses ke fungsi tertentu dibatasi sesuai dengan hak admin petugas dan data penuh transaksi disimpan secara transmisi. Backup data dilakukan secara berkala, harian atau mingguan. Skalabilitas sistem dirancang agar dapat dikembangkan mengenangi jumlah pengguna dan buku di lebih besar dan depan tanpa perubahan besar pada sistem. Usability, kemudahan pengguna antar muka UI harus sederhana, mudah dipahami user untuk semua jenis pengguna, admin, petugas, siswa. Disediakan dokumentasi atau panduan penggunaan bagi pengguna baru. Portabilitas, aplikasi dapat diakses di berbagai perangkat desktop, laptop, tablet, maupun smartphone. Kompatibel dengan berbagai browser modern seperti Firefox, Edge, dan Safari. Maintenance, kemudahan dan pemeliharaan sistem harus mudah diperbarui atau diperbaiki oleh tim IT. Kode program ditulis dengan struktur yang rapi dan terdokumentasi. Audit dan login, sistem mencatat semua aktivitas penting seperti login peminjam, pengembalian, dan perubahan data oleh admin petugas. Log disimpan untuk kepentingan audit dan keamanan. B. Tujuan utama performance, memberikan respon cepat terhadap pengguna, pencarian buku, login, meminjam. Sistem tetap stabil walaupun menggunakan banyak pengguna secara bersamaan, menghindari keterlambatan lag dan pemesanan data. Keamanan perpustakaan berbasis web. Definisi keamanan adalah aspek dan sistem melindungi data dan aktivitas dari akses yang tidak sah, pencurian data, maupun kerusakan. Sistem dapat dalam perpustakaan berbasis web, keamanan, meminjam informasi buku, data pengguna, transaksi meminjam, pengembalian tetap terjaga. Informasi perpustakaan berbasis web. Definisinya, perpustakaan berbasis web adalah perpustakaan yang dirancang dan dioperasikan melalui jaringan internet yang memungkinkan mengakses layanan perpustakaan secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi perpustakaan. Di sini ada kontrak diagramnya admin, petugas, anggota. Di sini ada flowchart, kita ada gambar